Shalom. Halo. Shalom. Halo. Sekali lagi shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya 2 atau 3 orang berkumpul di situ ada hadirat Tuhan. Amin. Belum. Kita saat ini lebih dari 2 dan 3 orang dan saya percaya ada kuasa yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita yang hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat datang untuk para jemaat sekalian di ibadah kedua GBI Joyful. Sebelum kita memulai, mungkin bisa dikasih salam dulu depan, belakang, kanan, kiri. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Berikan senyum terbaik, selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala perlindungan, kasih, damai sejahtera yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Siang hari ini biarlah menjadi waktu-waktu yang terbaik kami berikan kepada Engkau Tuhan. Di ibadah kedua ini kami mau lebih lagi mendekatkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur atas segala kebaikan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami pun ingin diubahkan, kami ingin dibentuk lebih baik lagi serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami ingin menaikkan terima kasih di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada siang hari ini untuk anak-anak sekolah minggu yang ada. Kami percaya mereka boleh mengenal Engkau sejak ini. Mereka boleh mengenal kebenaran sejati. Mereka boleh mengenal pribadi yang sangat baik dalam kehidupan mereka. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Bapa bagi mereka Tuhan. Biar Engkau yang membentuk karakter mereka, Engkau membentuk kepribadian mereka, sehingga mereka pun boleh tampil berbeda dimanapun mereka berada. Kami memberkati pertumbuhan segala panca indera di dalam tubuh mereka Bapa, sehingga semua boleh bertumbuh berkembang dengan sempurna. Biar mereka memiliki pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Mereka menjadi anak yang disukai dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu yang dengan penuh kasih dan kesetiaan mereka mengajar di tempat ini Bapa. Kami memberkati mereka dengan hikmat marifat-Mu, sehingga apa yang mereka ucapkan benar-benar adalah kebenaran yang daripada-Mu. Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati segala aspek kehidupan mereka. Tergenapilah sesuai dengan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Ku hidup, kami hidup, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah. Terima kasih.
kuasa-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Untuk kami boleh tampil sebagai pemenang, untuk kami boleh tampil sebagai umat-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Di dalam segala persoalan kehidupan kami, Engkau Tuhan yang selalu memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Berjalan bersama dengan Engkau tidak akan kami khawatir, sebab tongkat dan gadamu lah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Yang dengan rendah hati mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan, kami percaya bila Kau ada beserta dengan kami, kemenangan. Yesus
jemaatmu di GBI Joyful siap bersorak di hadapanmu. Jemaat Tuhan yang siap bersorak, berikan komen terbaik buat Tuhan dan katakan amin. Tuhan Yesus Kristus Allah kita, Dia bangkit untuk kita semua, amin. Kayaknya belum yakin. Coba katakan ke kanan ke kirimu, katakan Yesus bangkit untuk kita. Tuhan bangkit untuk kita semua. Salam kanan kirimu, berikan senyum terbaik buat Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Yeay. God is risen. God is risen. God can bless me. Hey, God is risen. God can bless me. And we all alone. It's all His spirit knows. Out of the lights of Jesus, I love you. God is risen. Kami menyembah karena Engkau Tuhan. Amin. Siap bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus siap di hadapanmu. Haleluya. Amin. Bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Bersorak-sorai. Namanya, Lo bergerak dan istighfar.
kami tidak mengerti, pada saat kami tidak bisa melihat apa yang ada di depan kami, harapan kami hanyalah kepada-Mu Tuhan. Kami berserah penuh 100 bahkan 1000% kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berperkara dalam kehidupan kami. Engkau yang mengatur setiap kehidupan dan masa depan kami. Kami manusia tidak berkuasa, karena semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu Bapa. Percaya di saat ku tak
Kami mau percaya kepadamu. Kami mau lebih percaya kepadamu daripada situasi atau keadaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di antara kami karena Engkau berjanji 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau hadir di antara kami. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan acara-Mu di tengah kami. Hidup kami milik-Mu. Ini kebaktian-Mu ya Tuhan. Beracara Roh Kudus. Biar kuasa hadirat membuat kami mengalami perjumpaan sekali lagi dengan Engkau. Dan yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, yang kalah dirubah menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau selalu ada jawaban. Di dalam Engkau Tuhan Yesus selalu ada mujizat. Terima kasih urapi Bapa-Mu yang pegang apa-apa ini. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Siap duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Terima kasih untuk kesempatan sekali lagi saya melayani bagian kedua ini. Nah ini terima kasih Kak C juga ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan dulu pesan Tuhan bahwa tahun 2017 ini Tuhan memberi tema tahun mujizat penuaian. Saya ulangi, tahun 2017 Tuhan katakan ini tahun mujizat penuaian. Yang percaya katakan amin. Amin. Satu, arti dari tahun mujizat penuaian yang pertama adalah terjadi penuaian jiwa-jiwa secara mujizat. Banyak laporan dari seluruh dunia, bahkan di Indonesia ini, orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus bahkan sebelum kita memberitakan Injil kepada mereka. Kenapa? Karena kita berdoa. Amin. Tuhan menjawab doa kita. Amin. Doa yang dinaikkan oleh gereja Tuhan bisa mengubah atmosfer alam roh. Kalau saudara pernah baca bukunya Mary Baxter, judulnya singkat aja, Neraka. Orang biasanya cari buku judul yang enak-enak, surga ya. Tapi dia dikasih penglihatan tentang surga dan neraka. Jadi dia beri judul bukunya Neraka. Dan saya tahu itu bukan sesat, karena yang endorse juga itu Bapak Rohani dari Gembala Pembina kami, Pak Niko. Dia Bapak Rohaninya namanya Pak T.L. Loring. Dia sesepuhnya Church of God, gereja mitra dari GBI Betul. Saudara, dia melihat Tuhan Yesus memperlihatkan kepada dia satu kali bahwa dunia ini, bumi ini dikelilingi 6 lingkaran kuasa gelap, sihir segala macam. Tapi ketika gereja Tuhan di bumi bersatu berdoa, memuji, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, itu awan selubung kegelapan yang 6 lapis itu hancur. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tapi sayang, ketika doa, pujian, penyembahan yang penuh iman sungguh-sungguh itu mulai kendor, lingkaran gelap itu menguat kembali. Saudara, jangan pernah tertipu oleh iblis yang mengatakan bahwa doa, pujian, penyembahan kita nggak ada artinya. Biarlah doa, pujian, penyembahan menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup kita. Yang mau katakan amin. Jelas firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus itu bersemayam di atas pujian penyembahan. Kitab Mazmur katakan itu. Alkitab bahasa Jepang lebih mantap lagi. Dikatakan bahwa kalau kita memuji-muji Tuhan, kita sedang membuat kursi buat Tuhan. Ya, membuat tahta, Tuhan duduk. Jadi kalau di rumah kita suka memuji menyembah Tuhan, naik angkot, naik apa aja, ojek, apa mobil, itu kita mengundang Tuhan hadir. Gampang kok bedainnya.
Saudara, setel lagu rohani. Ya, seperti tadi lagu-lagu yang membangkitkan iman kita. Haleluya. Yesus, aku percaya Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Terus ganti lagu dunia. Kau berjanji, Kau yang mengkhianati. Aku seorang diri. Pokoknya gak enak semua, negatif semua tuh. Dokter pun saudara sudah diselidiki secara ilmiah. Jangankan manusia, orang, bukan hanya orang, air putih saja. Kalau orang ngutukin air putih ini, ngomongin jelek-jelek, air putih itu bisa berubah warna, bisa jadi racun. Loh, ini air loh kalau mau minum. Makanya kenapa kita juga berdoa, mau makan minum, berdoa itu. Tuhan, terima kasih. Ini air segar dalam nama Tuhan Yesus. Airnya bagus, sehat. Itu air itu diselidiki secara ilmiah ini oleh ahlinya, ya, profesor atau apa itu dari Jepang itu airnya jadi bagus. Jadi kuasa dalam pengucapan syukur. Haleluya. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, iblis berusaha supaya kita nggak suka muji Tuhan, nggak suka mengucap syukur. Daging maunya apa? Ngomel, nuntut aja, nggak pernah puas. Jangan tertipu, saudara. Mungkin saudara berpikir, iya Pak Pendeta enak aja ngomong, karena Bapak kan tidak tahu persoalan saya. Oke saudara, kita semua punya persoalan. Saudara jangan pikir kalau pendeta tidak punya persoalan, persoalannya lebih berat. Betul? Ya, ini bukan curhat, saya mewakili hamba Tuhan seluruh dunia. Saudara, jemaat tuh udah ancur-ancuran nih buat dosa. Orang bilang apa? Ya maklum jemaat. Pendeta dasi miring dikit viral. Pakai baju hitam. Katanya apa? Itu kan lambang kegelapan. Pakai baju putih katanya sok suci itu pendeta. Gemuk katanya terlalu banyak makan berkat. Kurus kurang iman. Naik mobil bagus bermewah-mewah. Naik sepeda kurang doa. Kan gampang saudara jadi pendeta. Tapi saya beritahu paling enak juga jadi pendeta. Haleluya. Saya dulu cita-cita bukan nyombong nih, pengen jadi presiden. Ya, pengen jadi pilot, namanya anak kecil ya. Lalu saya juga pengen jadi seperti almarhum ayah saya, karena Tuhan pakai ayah saya almarhum itu pelayanan kesembuhan. Wah, senang kan lihat orang sembuh, lumpuh berjalan, buta melihat. Dahsyat. Jadi kalau ada yang tanya mau jadi pendeta, mau, asal seperti papi saya. Kalau pendeta menurut bahasa anak kecil nggak ada kuasanya, wah mudah deh. Ya, udah ngeri saudara, pendeta udah hidupnya pas-pasan kok. Ini supaya saudara tahu, full time dulu sama sekarang beda. Sekarang ini saudara full timers di gereja kami, ya tentu banyak gereja lain juga begitu. Begitu full time sudah jelas ada persembahan kasihnya tiap bulan, ada tunjangan ini itu, dapat meja, dapat komputer. Dulu nggak ada. Waktu kami pertama full time saudara, ya full time aja. Gereja di mana saya tinggal, saya tinggal juga ya. Jadi rumah kami dipakai buat gereja gitu, buat ibadah. Jadi kalau orang pergi ke gereja, kalau kami makan tidur di gereja. Makanya kita pikir dulu, kita kalau masuk surga pasti VIP. Mau ayah kita ketua sinode, ternyata nggak gitu sih. Begitu saya sakit, benjolan tumor. Tadinya nggak tahu, dokter gigi periksa-periksa, ini ada benjolan, tolong dicek aja. Cek di dokter umum, dokternya kasih obat. Ini minum aja, nanti hilang-hilang sendiri. Saya minum obatnya, nggak hilang. Benjolan tambah besar, kepala cekot-cekot. Wah ini obatnya kayak perang sama penyakit. Nah, gereja Pantai Kosta kan dulu bilang apa? Percaya saja. Masalahnya Alkitab berkata ada ukuran iman. Ada apa? Ukuran iman. Kalau ukurannya nggak pas, saudara, hati-hati. Orang tidak minum obat itu karena imannya ukurannya cukup. Tapi kalau imannya belum nyampe ukurannya, nggak minum obat mati. Itu aja begitu, kanker. Apa-apa, saya percaya. Kanker nih, dokternya udah bongkar. Saya
Tapi kalau imannya cukup, mau kanker stadium 4 pun sembuh. Amin. Jadi mesti perhatikan itu. Jangan sos. Kita pikir iman akhirnya nggak timbang sama hikmat. Kita pikir nggak perlu pakai dokter. Enggak, Tuhan bisa tolong dengan segala macam cara. Bisa kesembuhan mujizat instan langsung, tapi bisa juga lewat obat, lewat dokter. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi kembali ke tadi, setelah saya mulai belajar, saudara mengenal Tuhan Yesus, ketika kena tumor itu, dokter setelah periksa sana sini dia bawa hasil. Satu kata aja diucapkan, tapi itu betul-betul membuat putus asa. Karena dokternya bilang terlambat. Kita bisa bayangkan kalau datang ke dokter, terus dokter bilang, wah ini berat penyakitnya. Tapi kita coba cara gini-gini, masih ada harapan. Tapi kalau dokternya udah bilang terlambat, saudara mau ngomong apa kan? Dia aja bilang terlambat, dia udah aman-aman. Aduh, udah gimana nih? Tinggal tunggu mati aja nih. Saudara, tapi Tuhan izinkan. Sebab apa? Kalau tidak gitu Kristennya kita ini Kristen keseretan. Tapi saya itu nggak perlu ambil pengerja. Kenapa? Kita banyak anak ayah ibu saya itu ada 10 orang, laki semua. Nggak perlu ambil pengerja. Kita yang siapin semua. Nggak, gerejanya nggak bagus kayak gini dulu. Nggak ada karpetnya. Kita yang nyapu, kita yang ngepel, kita yang atur kursi. Ada kursi kayu, ada kursi besi, berat-berat semua itu. Kita atur semua. Main musik kita, choir kita, ya, semua kita. Kolektor apalagi paling bisa. Ya. Nah, tinggal papi yang khotbah, pendeta lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kami berpikir, kami ini sudah makan, minum, tinggal di gereja, pelayanan kita juga nyiapin, pasti masuk surga. Tapi saudara tahu apa yang kami lakukan? Waktu orang berkhotbah, pendeta lain, kalau papi nggak berani kita ganggu. Kalau pendeta lain khotbah, saudara, kita kelihatannya dengar, tapi kita cari sih kesalahannya pendeta. Pendeta ini ngomong haleluya berapa kali? Ya-nya berapa kali? Kan ada pendeta yang ngomong, saudara ya, Matius ya, kita jumlah ya 1 ya 2 ya. Nanti kita cocokin, ya-nya berapa kali? Yang paling berat adalah waktu kebaktian Muhammad Ali bertanding. Tinju, sepak bola dunia, waduh, pikiran udah kacau kita. Jadi pendeta belum tanya, kita udah amin. Maksudnya gini, udah lah Pak, cepet selesai aja. Apalagi, maaf, gue jelek-jelekin pendeta, tapi kalau banyak muter-muter kan. Ngerti gak seberapa, ngantuk nih minta ampun. Ya, tapi gak boleh jelek-jelekin pendeta juga, berdosa kita. Nah saudara yang dikasih, itulah kehidupan kami dulu itu saudara. Itu minggu itu saudara jemaat itu kasih jabat tangan sama ayah ibu saya. Waduh, om, tante, senang ya anak manis-manis, anak baik-baik. Padahal Senin sampai Sabtu udah karu-karu tawuran lah. Di Surabaya, saudara. Nah gimana? Kita punya alasan juga, ada Surabaya, saudara. Kita kalau nggak punya geng, kita dipalak, diperes. Kita harus punya geng. Dan kita ini front pembela Yesus dari sisi. Jangan coba-coba menghina Yesus di depan kami, urusan geng kami. Saya sih paling alim, makin naik makin parah. Yang nomor sekian udah salah satu kepala geng. Anaknya pendeta. Saudara, tapi puji Tuhan, melalui proses itu, saudara, waktu saya mulai putus asa sebentar lagi mati nih. Ayah saya doakan, KKR juga sama hamba-hamba Tuhan lain, banyak orang disembuhkan. Saya sampai hari ini masih simpan fotonya. Yang bongkok tegak. Wah, banyak mujizat. Tapi waktu saya ditumpangi tangan, tidak sembuh. Iblisnya bilang begini, Tuhan itu juga lihat-lihat orang. Tidak semua orang model kayak kamu gak bakal sembuh ya. Hati-hati saudara, iblis itu tukang tipu. Dulu saya nggak tahu. Saya pikir suara siapa? Suara setan tuh. Saudara, jadi saya mulai, namanya orang kepepet. Pepatah bilang begini, tidak ada ateis di lubang singa. Orang kalau udah kepepet ingat siapa? Tuhan biasa. Tapi jangan tunggu kepepet. Saudara pernah dengar nggak ada kisah nyata atau ilustrasi tukang roti? Tiap hari jualan roti, di roti. Rupanya dia nggak waspada, diserempet mobil. Bah, sekarat kan?
Orang kelilingin dia dalam keadaan sudah hampir mati. Orang Jawa bilang kalau udah kepepet, nyebut mas, nyebut, artinya apa? Sebutlah nama Tuhan. Dia kumpulkan nafas, dia teriak, roti. Namanya juga tekan roti. Hidup matinya tergantung roti. Salah sebut. Itu bahaya kalau kepepet. Bukan Tuhan, roti. Tidak tahu masuk surga apa enggak. Tapi roti tidak menyelamatkan, hanya nama Yesus. Saudara, jangan tunggu kena persoalan susah baru cari Tuhan. Setuju katakan amin? Ada tuh saudara. Pagi saya ketemu, khotbah kedua ketemu, dari pagi sampai malam ketemu terus. Kenapa? Persoalannya berat. Begitu udah ditolong, gak ketemu lagi. Waktu persoalannya berat, satpam belum buka pintu gereja, dia udah ada di depan. Ada lagi yang telepon dulu, kami kan tinggal di Pastori 11 tahun gak punya rumah, saudara. Ya. Halo, betul gereja ya? Pak, ada kebaktian? Dia bilang, wah gak ada. Wah, kok gak ada kebaktian? Wah, ini orang luar biasa. Orang kalau lagi sungguh-sungguh, apalagi susah, biasanya cari Tuhan. Kebaktian minggu datang, Senin doa puasa, semua datang. Kebaktian wanita datang, ketua kebaktian umas datang, semua kebaktian. Sampai gak ada kebaktian penghiburan, pemakaman, dia datang. Tapi sayang saudara, kalau udah diberkati, udah sukses, udah lumayan kaya, ini saudara, kita mesti hati-hati. Jangan terperangkap zona nyaman. Setuju katakan amin. Bapak saudara yang kasih Tuhan, kembali kepada kisah saya tadi. Saya perlu bersaksi. Ya, paling tidak meskipun kita punya pengalaman beda, tapi paling tidak untuk mengingatkan kita. Saya mulai berdoa. Sekarang doanya nggak bisa main-main karena dokter bilang terlambat. Dan diterangin lagi, ini tumor akan jadi kanker. Pengobatan dulu nggak secanggih sekarang, sekarang canggih aja udah banyak yang mati kena kanker. Saudara, apalagi saya lihat ada di rumah sakit itu ada orang udah kena kanker udah pecah, berdarah, ngeri banget. Jadi kalau dokter bilang terlambat, dia terangin akan jadi kanker, waduh ngeri banget. Saudara, saya doanya udah nggak bisa main-main lagi, saya doa sungguh-sungguh, tapi saya tunggu kakak-kakak saya udah nggak ada orang di rumah baru saya berdoa. Loh kalau ketahuan munafik kan, selama ini tidak pernah sungguh-sungguh terus sungguh-sungguh kan, tumen-tumen amat, harus saya doa sungguh-sungguh. Doanya sederhana aja, tapi ketahuan ini Kristennya model apa? Coba, saya doanya begini, Tuhan Yesus, kalau memang Engkau ada, coba tahunan jadi Kristen, lahir dari seorang rahim, seorang ibu pendeta, doanya kalau memang Engkau ada. Nggak yakin Tuhan Yesus itu ada. Tolong saya Tuhan. Doa, nggak ada jawaban. Tapi untung, tanpa setahu saya, Yeremia 29 ayat 11 dan seterusnya mencatat, kalau kita mencari Tuhan, menanyakan Tuhan dengan segenap hati, kita akan ketemu Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan begini. Entah saudara doa pribadi, kita doa pribadi, doa bersama, apalah namanya. Di sini saya lihat bagus banget ada doa puasa, doa semalaman. Datanglah dengan segenap hati. Haleluya. Kalau mau kebaktian, jangan nonton sampai jam 2 pagi. Nonton TV, ya, nonton TV melotot, film horor segala macam ya nggak karu-karuan. Begitu di gereja, pindah tidur. Pendeta belum tanya amin udah gini. Ya. Persiapkan diri. Kalau saudara cari Tuhan dengan segenap hati, kau akan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu artinya ketemu jawaban. Setuju katakan amin? Amin. Haleluya. Nah, jadi saya terus berdoa. Satu hari saya mulai mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan bicara kepada kita, saudara, kita mungkin belum pernah mengikuti seminar mendengar suara Tuhan. Saudara kan tahu, ini Tuhan yang ngomong. Satu, dia ngomongnya pasti sesuai Alkitab. Memberi damai sejahtera. Saya dengar begini dalam roh saya.
kalau engkau mau menang dalam hidup ini, terima Roh Kudusku. Saya masih di gereja Pantekosta waktu itu, ya, GP. Kita ada doa 10 hari biasanya kalau hari raya Pantekosta. Kalau nggak dapat bahasa roh, tunggu tahun depan. Doa 10 hari Pantekosta. Nah, tapi sekarang Tuhan bilang sama saya, kalau engkau mau menang dalam hidup ini, terima Roh Kudus. Jadi saya rubah doa saya. Saya nggak minta sembuh dulu, minta Roh Kudus. Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Singkat cerita, pas ke Jakarta, di Tebet itu, ya, Pak Freddy Rajawani itu, petingginya yang di GPJI kan, Musekum atau apa sekarang nggak tahu jabatannya. Dia ajak berdoa. Sebelum kita khotbah, dia bilang, mendengar khotbah, mari jemaat berlutut. Saya berlutut juga, semua berlutut. Jadi ini doa untuk mendengar khotbah. Tiba-tiba saat itu saya dipenuhi Roh Kudus, saya nangis, saya berbahasa roh. Saudara tahu, waktu saya buka mata, hidup dunia ini saya baru. Dan yang paling penting, saya tidak takut mati lagi. Sebab saya punya keyakinan Tuhan Yesus ada di dalam saya, Roh Kudusnya dalam saya. Saya kalau mati karena kanker pun saya pasti masuk surga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, tapi kan Tuhan janji kalau engkau mau menang. Lalu saya dilatih sama Roh Kudus. Tuhan bilang begini, kamu tiap hari lihat cermin, terus perkatakan begini, tunjuk dirimu, kamu, saya maksudnya, hidupmu tidak ditentukan oleh penyakit, hidupmu ditentukan oleh Tuhan Yesus. Engkau pasti sembuh dan sudah sembuh. Apa dasarnya? Markus 11 ayat 23-24. Boleh buka Markus 11 ayat 23-24. Saya ngalir aja ya. Ini saya pikir tadi maunya khotbahnya sama kayak kebagian 1, gak taunya Tuhan mau yang lain. Markus 11 ayat 23. Yuk kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan bercabang ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. 24. Kali itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan akan percaya bahwa kamu telah, maka hal itu akan diberi. Percayalah bahwa kamu telah makan. Telah. Itu kan aneh. Sudah terima belum? Belum. Ini bahasa iman. Makanya saya disuruh ngomong itu. Kamu pasti sembuh, sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya perkatakan terus. Benjolan tumornya masih ada, tapi saya ngomong terus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya dapat ayat ini karena saya baca bukunya almarhum Kenneth Hagin. Dia pernah mengalami penyakit kelainan darah, dan dokter sudah kasih tahu ayah ibunya dia akan segera meninggal dunia. Bawa pulang aja. Saudara, dalam keadaan putus asa, tunggu kematian, di tempat tidurnya, Kenneth Hagin ketemu ayat ini. Hidupnya berubah. Dia tidak mau mati karena penyakit. Dia lawan pakai ayat ini. Dan dia sembuh. Jadi pakai Tuhan luar biasa. Menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saya juga tiru ini. Bukan berarti kalau sakit seperti Nabi Elisa meninggal dunia karena penyakit, oh berarti gak rohani, oh bukan. Ya, ini kita sedang bicara tentang apa yang Tuhan Yesus katakan dalam menghadapi gunung persoalan. Gunung berarti kan sesuatu yang mustahil untuk kita hadapi. Ya, masa coba saudara masuk akal enggak? Berkata kepada gunung, beranjaklah. Gunung kok disuruh beranjak, nggak masuk akal kan? Tapi bisa. Tuhan Yesus bisa.
Ada misioneri kalau nggak salah di mana itu ya, di India atau di mana, saudara. Dia khotbah tentang ini, ditangkap. Yang nangkap bilang begini, sekarang ya itu di depan penjara kamu tuh, nah dia ada lubang, bisa lihat tuh gunung. Lu doain sampai gunung itu pindah. Kan khotbahnya ini, itu doain. Kalau gunung itu pindah, itu baru benar tuh khotbah. Lalu mereka berdoa, Tuhan tolong Tuhan supaya gunung itu pindah. Saudara tahu, satu hari bukit itu dihantam sama halilintar, sampai rata. Mereka dibebaskan, gunungnya pindah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Itu lektor ulang, harfiah banget. Tapi paling tidak gunung ini artinya sesuatu yang mustahil. Soal penyakit, soal masa depan, soal keuangan, soal pernikahan. Oh, kita menghadapi banyak gunung persoalan. Tapi kita juga suka nyanyi. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi, apa? Rata. Oleh Rohku kata, jangan andalkan kekuatan saudara dan saya sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Justru kalau mengandalkan kekuatan sendiri terkutuk. Berkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Sudah, saya pegang ayat ini, saya berkatakan puji Tuhan. Saya sering persingkat ceritanya pokoknya begini. Kalau saya bisa berdiri hari ini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, puluhan tahun Tuhan selamatkan saya, bukan hanya dari tumor, tapi juga infeksi telinga. Dokter di Indonesia nggak ada yang bisa handle, nggak bisa tangani. Dan infeksinya sudah makan terus ke dalam. Ini tulang-tulang pendengaran udah amblas, semua gedang telinga sudah amblas, sampai dalam sampai dekat syaraf. Dokter Pondok Indah kasih tahu itu, jadi saya sudah berpikir, sewaktu-waktu saya bisa satu, nggak sadarkan diri, gila, lumpuh, atau mati. Tapi Tuhan Yesus hebat. Saya diketemukan dengan dokter di Singapura. Dia cek. Sebelum operasi saya tanya, apa betul dokter yakin bisa? Profesor. Untungnya dia jawabnya, Tuhan. Wah bagus. Kalau profesor dokter sombong, oh saya pengalaman, justru hati-hati. Karena dia bilang Tuhan, oke, dia siap. Istri saya nunggu di rumah, di luar. Kamar operasi agak lama, akhirnya berhasil. Waktu keluar profesor ini yang mengoperasi, istri saya tanya, dok, seandainya terlambat gimana? Dia jawab gini, barusan ada anak kecil ngalami seperti suami, masih kecil baru, itu penyakit tembus pembatas otak, anak itu mati. Saudara, saya puluhan tahun menderita infeksi telinga, dan itu penyakit gak bisa tembus membatas otak. Siapa yang tahan itu penyakit? Tuhan Yesus. Amin. Saya tahu kenapa. Karena Tuhan mau pakai saya. Saudara juga. Amin. Kenapa dikasih umur panjang? Kenapa Tuhan kasih kesehatan? Kenapa Tuhan kasih kerjaan? Tuhan kasih semua fasilitas, hal-hal yang baik. Tuhan Yesus mau pakai saudara untuk cerita sama orang lain bahwa ada Tuhan Yesus yang hebat. Amin. Ada Tuhan Yesus yang sangat peduli, sangat mengasihi kita. Sampaikan kepada orang lain, terutama keluarga kita. Waktu kita ngomong ke mereka tentang Yesus, mereka marah, kita mungkin dimaki-maki, tetap sabar, gak apa-apa. Karena memang bukan kita yang merubah, hanya Roh Kudus yang bisa membuat mereka bertobat. Doakan aja, satu kali. Dan kalau teroris bisa bertobat, berarti semua orang bisa bertobat. Amin. Haleluya. Teroris di Perjanjian Baru, kepala teroris itu Paulus. Namanya Saulus. Waktu Stefanus dilempari batu sampai mati dirajam, Saulus ada di situ. Dia jaga pakaian. Kemungkinan dia pemimpin. Dia yang tangkepin orang-orang Kristen, masukkan penjara, kalau perlu dibunuh, dianiaya sampai mati. Di suatu hari Tuhan Yesus mendatangi Paulus. Kita tahu ceritanya itu. Dan
Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tidak pernah menganiaya Yesus. Yang dianiaya itu pengikut Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, engkau menganiaya aku. Saudara, waktu saudara dan saya menderita, Tuhan Yesus bisa merasakan. Karena kita anggota tubuhnya. Yang mengerti katakan amin. Boleh kasih tahu sebelah saudara, bilang begini, Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. Kasih tahu. Tuhan Yesus itu cinta banget. Anak sekarang bilang cinta bingit. Kitab Mazmur katakan kasihnya, kasih Tuhan itu hebat atas kita. Amin. Jangan mau ditipu oleh iblis bilang Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak nolong, Tuhan gini, enggak. Tuhan membeda-bedakan. Enggak. Asal kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Amin. Saudara, dengar baik-baik. Tuhan mau pulihkan untuk penuaian. Itu sebabnya tahun 2017 Tuhan kasih tema tahun mujizat penuaian. Setuju katakan amin. Satu, penuaian jiwa-jiwa. Artinya akan terjadi pertobatan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan segera datang yang kedua kali. Banyak ayat yang menyatakan ini. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahnya. Artinya penginjilan akan sampai ke semua suku-suku bangsa, termasuk suku Sunda. Dulu suku Sunda ini termasuk yang paling sulit mendengarkan kabar baik. Tapi sekarang enggak, suku ini sudah terjangkau. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau saudara ikuti grafik penuaian terjadi di Indonesia, angka pertobatan begini saudara, grafiknya. Saudara buka aja Google, cari. Sekarang mulai rame. Karena kalau angka pertobatan ini terus seperti ini, 2030 Indonesia 50% believers, percaya Yesus. Makanya setannya ngamuk saudara. Betul? Ini sementara kita di sini yang di Cilegon nggak bisa ibadah tuh, gereja baptis. Kami dari Muspija, Musyawarah Pimpinan Gereja Sebanten. Saya ditanya ketua BPD kita, gimana Pak Peter? Coba saya tanyain dulu dari informasi pemimpin baptisnya, anggota Muspija juga. Kasih tahu begini bla bla bla. Oke. Ya, jadi karena katanya mereka mau demo 1000 orang, ya udah, jangan dilawan dah. Ibadah tempat lain, ya, tempat yang dirahasiakan. Lalu kegiatan tengah minggu ketemu aja di kelompok sel rumah bergilir. Seperti kami juga pernah mengalami 5 bulan cabang kami di Jatake nggak bisa ibadah. Tapi apakah jemaat habis? Enggak. Mereka ibadah di kelompok sel. Dan waktu boleh ibadah lagi, jemaatnya tambah banyak. Tuhan Yesus hebat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan jemaat yang saya sampaikan tadi di daerah itu, gembalanya lapor ke saya, Pak, jemaat tempat kita lebih kurang 100 orang itu dari Kedah. Billy Graham, Pendeta Billy Graham pernah menyampaikan nubuatan. Akan ada orang-orang yang tetap di agama mereka, tapi mereka percaya Yesus. Amen. Karena situasinya, kalau mereka terang-terangan dibunuh, itulah yang terjadi di Pandeglang. Dan saya berani ngomong gini karena tempatnya enak nih. Kalau tempat yang kayak gedungan itu saya batasin karena bisa dimasukin YouTube, bahaya. Saya bukan takut, tapi kita nggak perlu terlalu vulgar begitu. Tapi karena ini saya anggap keluarga kita di Banten, inilah situasi gereja kita. Saudara, tetaplah percaya, tetaplah kuat, ya, karena kita yakin Roh Kudus lebih dahsyat. Amin. Percayalah, kalau kita sehati, gereja-gereja di Pamulang sekarang kita terus, nanti 19 Agustus kita doa sama-sama lagi. Percayalah, Banten pasti penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia NKRI tidak akan hancur, NKRI akan penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita lakukan itu sama-sama. Gereja gandengan tangan, doa sungguh-sungguh, pasti dahsyat.
Yang kedua, saya percepat ya. Tahun mujizat penuaian yang kedua artinya penuaian berkat. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh, nanti saudara heran, berkat itu luar biasa. Kalau sudah ngalami bilang amin. Amin. Kalau belum bilang Tuhan, yang lain ngalami saya kok belum. Nah, nanti Tuhan kasih tahu, kalau kamu baca Alkitab aja cuma hari Minggu, itu pun lewat tayangan. Ayo kita baca Alkitab setiap hari. Loh, apa sih Pak bedanya baca Alkitab sama enggak? Saudara, orang Kristen di China baca selembar Alkitab, nyari selembar nih. Mereka kalau nyimpen Alkitab yang daerah-daerah keras, nggak semua keras, tapi ada beberapa daerah keras. Kalau ketahuan simpen Alkitab langsung ditangkap masuk penjara. Itu sebabnya Alkitabnya dibagi, disobek berlembar-lembar. Terus kalau mau baca, jalan kiloan meter hanya untuk cari selembar Alkitab. Tuker-tukeran sama temennya. Kamu baca halaman 1, aku halaman 2 ya. Halaman 1, 2, aku 3, 4 ya. Nah di Indonesia Alkitab masih ada banyak di Gramedia dan lain-lain. Tapi orang Kristennya banyak tidak baca Alkitab. Setiap hari bacanya cuma hari Minggu, itu pun di tayangan media. Yang dibaca apa? Media sosial, hoax, YouTube, Twitter, Instagram, segala macam. Saudara, saya tidak anti itu semua. Tapi ayo buktikan. Kalau saudara dan saya baca Alkitab, perkatakan, lakukan, hidup kita akan berubah. Amin. Engkau tidak akan kalah, engkau pasti menang. Amin. Apapun persoalan. Ada orang datang ya di ibadah kami di Modern, kena persoalan 30 miliar, hampir bunuh diri 30 miliar. Tapi ada seorang hamba Tuhan, dia kena persoalan karena dia bukan full timers. Ya, dia di satu perusahaan, bosnya percaya dia banget. Persoalannya 10 kali lipat dari tadi, 300 miliar. Gak bunuh diri dia, tenang aja. Dia ngandalin Tuhan Yesus. Lalu dia bilang gini, Pak Peter, nanti kalau udah selesai persoalannya saya saksi. Oh iya, bagaimana Tuhan Yesus hebat, 300 miliar bisa diselesaikan. Dia punya misi, bosku yang belum percaya Yesus harus keluar dari mulutnya bahwa semua ini karena Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya ini Tuhan Yesus. Dan benar satu kali bosnya ngaku, ini kalau bukan Tuhan nggak bisa ya. Iya. Saudara, waktu engkau bekerja, apapun yang saudara lakukan, andalkan Tuhan Yesus. Engkau punya kuasa, bukan di luar, di dalam saudara. Boleh ngomong satu lagi ya ke sebelah saudara, bilang gini, di dalammu ada kuasa dahsyat, karena ada Roh Kudus. Haleluya. Iblis seringkali menipu sehingga orang Kristen berpikir, nggak ada kuasa, kalah dulu. Jangan mau kalah, saudara. John Bevere tulis dalam judul bukunya, pantang menyerah. Haleluya. Jangan menyerah. Persoalan apapun, kuasa Tuhan Yesus bisa membuat saudara lebih dari pemenang. Saudara, yang ketiga, mujizat penuaian artinya penuaian mujizat. Katakan penuaian mujizat. 1, 2, 3. Artinya begini, kalau dulu saudara jarang, nggak pernah atau jarang ngalami mujizat, tahun ini Tuhan mau saudara banyak ngalami mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya saksi ya. Ini saya ngomong sampai setengah 12, boleh enggak? Kalau enggak berhenti sekarang enggak apa-apa sih. Saya tergantung request katanya. Ya, Pak, tolong ini kami kantor ini cuma punya setengah jam, tolong Bapak 15 menit bisa. 15 menit bisa, 2 jam bisa tapi capek lah. Saya sakit otot nih, saudara, kaki kiri waktu lalu. Lama minum obat otot tak sembuh-sembuh. Datang ke dokter satu lagi, anak Tuhan. Ya. Gimana dok? Stretching aja Pak. Wah, 5 menit kaki nempel, satu di tembok, satu di bawah. Habis itu gantian lagi. Sak kuatnya, kalau bisa sampai lurus gini, nggak bisa pertama miring gini. Jadi rupanya strukturnya ini kurang pas. Ya. Nggak sembuh juga. Tapi begitu masuk 2017, nggak tahu gimana caranya, pokoknya saya suka doain, saya olesi minyak urapan lagi.
ngoles minyak urapan itu Alkitabiah loh saudara. Murid-murid Tuhan Yesus itu ada. Asal jangan jualan minyak urapan komersil begitu. Saudara, ini minyak ajaib, jual lah. Beli 10.000 jual 200.000, saya itu tidak boleh. Nah saudara, saya olesi dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Masuk 2017, bang sembuh langsung. Makanya saya bersyukur kalau worship leadernya yang mimpin pujian bilang lompat, saya lompat, sebab apa? Saya udah ngerasain kalau nggak bisa lompat tuh gak enak. Haleluya. Muji Tuhan dengan segenap hati, amin. Amin. Nanti kan beda hasilnya. Saudara, jadi saya ngalami mujizat. Sebenarnya banyak mujizat. Ya, kami baru dari Yerusalem. Kan teroris, saudara baca beritanya kan? Itu kami lagi di sana, jadi nggak bisa masuk Old City, Yerusalem yang lama itu kayak gini, nggak bisa. Tapi kami lihat pemeliharaan Tuhan. Ya, pulang. Ini nggak tahu gimana tour travelnya ngaturnya nggak karu-karuan saudara. Ya, nanti mungkin lain kali kita ganti tour travel. Satu orang gembala di bawah saya itu nggak bisa pulang, nyangkut. Saya biasa lewat Tel Aviv, terutama ikut Pak Niko ya. Ya kali ini Tuhan suruh lewat Yordan. Ada pesan profetik. Oke, pulang nyangkut ya. Udah nyangkut saudara, babak belur dia nggak dapat hotel lagi ini apa semua. Akhirnya dapat pesawat. Begitu terbang, badai mendarat di India. Gak nyampe-nyampe nih. Udah gitu sebelum mendarat dia bilang nih, ya saksinya sih kalem. Tapi situasinya sudah dia bilang itu pesawat tiba-tiba banyak ledakan. Kayak di kalau yang pernah masuk mesin MRI, bumbang. Terus pesawatnya gini. Jadi dia duduknya udah gini. Ini orang udah banyak tumpah-tumpah. Jadi dia ingat Adam Air. Itu kalau udah gini nih, kalau pesawat tempur mah enak nyong. Tapi kalau pesawat komersil itu harus dipertahankan kan moncongnya. Nah udah gini, ini mau gini lagi gak gampang. Tapi puji Tuhan dia pikir wah ini udah terakhir nih hidup. Dia teriak Yesus. Selamat. Saya juga selamat kalau gak kehilangan gembala. Gembala di Serang lagi jarang mau di Serang Pak. Banyak orang rebutan jadi gembala di Jakarta. Saudara puji Tuhan, Tuhan Yesus hebat. Pesawat sudah gini jadi gini lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, pokoknya begini. Andalkanlah Tuhan Yesus. Amin. Yang keempat. Cuma 5 kok, jangan batir. Yang keempat. Tahun mujizat penuaian artinya kita akan menuai apa yang kita tabur secara mujizat. Amin. Kan kita sudah sering dengar tabur tuai. Tapi khusus tahun ini kita akan menuainya secara mujizat. Sebab itu hati-hati, jangan nabur yang jelek. So kalau nabur yang jelek, ada ayatnya. Menabur angin, menuai apa? Puting beliung. Kalau menabur yang baik, akan menuai yang baik secara mujizat. Udah tabur yang baik, orang jahatin kita, orang jelek-jelekin, orang makan duit kita. Wah bapak enak aja ngomong itu yang dimakan banyak pak duitnya. Udahlah tenang aja, percayalah. Tuhan itu bisa buka yang nggak masuk akal pintu berkat. Amin. Haleluya. Iya. Jadi cerita sedikit ya. Ya tadi cerita sedikit bagaimana? Saya ini kan tinggal di Pastori 11 tahun. Ya. Kenapa? Karena kita jaga uang gereja harus dipertanggungjawabkan pada Tuhan. Ya boleh saya nanya-nanya. Oke. Terus saya antar anak. Menurut Lipo, saya doakan Tuhan. Ini Lipo Karawaci ini kan punyanya Tuhan ya. Saya minta satu aja Tuhan. Satu aja. Dikasih enggak? Dikasih. Cuma saya keliru, gak lengkap. Saya rumah besar. Saya pikir yang penting dikasih. Ya. Saya enak sungkan sama Tuhan saya. Mau serakah banget ya. Akhirnya dapat rumah. Mujizat. Ya. Tuhan kasih berkat. Lunas. Cepat. Dalam waktu singkat lunas. Sempit kan? Ada yang usul rumahnya lebih besar.
Ada lagi hamba Tuhan datang, ngomong ke istri saya, Christine, kamu udah siapin rumah untuk anakmu? Nanti udah menikah apa semua kan, mesti rumah sendiri. Ya, waktu awal ya sebelum kami punya rumah yang lama, kok jadi anak cicit kami aja tidak punya rumah. Hah? Gak bisa gitu dong. Udah, setelah punya rumah lama, setelah kekecilan, beli tanah. Kenapa? Kalau beli rumah nggak punya uang, tanah aja dulu kan. Nah, belum terlalu mahal beli tanah. Jadi dengan pergumulan segala macam. Terus ambil cicilan di bank, nggak tanggung-tanggung karena punya kenal sama yang punya, 20 tahun nyicil. Sebetulnya kan nggak boleh, tapi karena ini 20 tahun. Anak saya lihat, kami lihat, begini sampai umur berapa ini baru lunas? BI, sidak, random, tak, kena surat kami. Gak boleh 20 tahun. Harus dipercepat. Waduh. Jadi mesti penguasaan diri. Mau beli apa ingat cicilan, mau beli apa ingat cicilan. Jangan, tidak usah beli puasa. Saudara, terus Pak Niko, gembala pembina kami, dapat tema dari Tuhan. Tahun pemulihan seutuhnya. Saya ucapkan, saudara, saya ngomong ke jemaat, saudara, utangmu lunas dalam nama Tuhan Yesus, jemaat. Amin. Saya bilang, saya juga. Di jemaat, pendeta bumi cincin juga. Utang kalau punya dasar nggak apa-apa. Jangan gaji 100.000 utang 10 juta per bulan, Pak. Nggak bener tuh. Ada dasar untuk bayar. Ya, saudara, kita cincin. Nah, saya terus ngomong sampai udah mau akhir tahun, tapi saya perkatakan, saudara, sampai Desember tetap tidak ada mujizat. Lalu saya mulai lemes. Saya pikir ya Tuhan, tidak apa-apa deh. Kalau memang nggak lunas, Januari kami kembali menyicil, lanjut. Tapi saudara tahu, Tuhan tuh hebat. 26 Desember, sebelum tahun itu berakhir, lunas. Caranya gimana? Gak usah terlalu tahu lah. Yang penting lunas, tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Amin. Dan kami berpikir rumah lama dijual buat lunasin yang baru. Tapi puji Tuhan, rumah lama tidak perlu dijual. Buat apa? Anak. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kami mengalami, saudara juga. Amin. Engkau akan mengalami asal nabur yang baik. Kembalikan persepuluhan. Kok tidak ada yang amin? Amin. Kembalikan persepuluhan. Amin. Kalau pendeta sudah berarti amin. Pengerja, kalau tidak boleh jadi pengerja. Sudah, itu kunci untuk diberkati. Supaya belalang-belalang yang memakan berkat, ayatnya di Malaki begitu, itu dihalau sama Tuhan. Untuk apa orang terima gaji banyak, tapi larinya ke rumah sakit? Ya, terimanya banyak, bocornya juga banyak. Kembalikan persepuluhan. Terus jangan pelit. Sudah, yakinlah apa yang kau tabur kau akan tuai. Memang mungkin tidak langsung bumbung, udah kayak gambling begitu, kayak judi gitu, jangan. Memberinya karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa juga untuk diselamatkan. Semua itu perlu duit. Kita berkata, lakukan ini yang nanggung duit. Ini semua duit semua. Ini kalau tidak ada duit kita nggak bisa pakai ruko bagus kayak begini. Nah, dan nabur. Dan tidak usah gini, begitu ngasih terus diteropong. Itu urusan yang ngelola sama Tuhan. Udah. Haleluya. Bagian kita nabur. Kita diberkati. Amin. Buat tangan buat Yesus. Oke, saya berhenti sampai di sini karena yang kelima nggak perlu dijelaskan. Sudah bisa baca di Wahyu 14 bahwa penuaian itu berlangsung di tengah-tengah murka Allah yang sedang turun. Sekarang ini sedang terjadi. Bangsa-bangsa digoncang. Semua dulu orang pikir paling enak tinggal di Eropa. Sekarang teroris pun nyerang Eropa. Yang paling benar tinggal dalam hadirat Allah. Mari berdoa saudara. Bapa di surga, Hamba-Mu terbatas tapi Engkau tidak terbatas.
Firman-Mu lebih tajam dari pedang bermata dua, yang sanggup mengubah hidup kami. Kau sangat mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, jamah mereka, Tuhan pulihkan. Oh lala basyana. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari panggil Dia Allah. Ya Allah, Dialah Tuhan aku, layak atas seluruh hidupku. Ya Allah, Dialah Tuhan aku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sudah dikasih Tuhan, waktu naikkan lagu ini, terposisikan diri kita sebagai anak yang sangat dikasih oleh Bapa di sorga. Lagu ini lagu dari sorga. Karena ada satu kesaksian ketika seorang ibu yang sudah tua, mak-mak, meninggal dunia, dia dibangkitkan kembali. Dan dia bercerita bagaimana dia mendengar lagu ini ketika iblis berusaha menarik dia untuk masuk neraka, untuk jatuh dalam jurang api menyala-nyala. Tapi waktu dia mendengar suara di atas dia, suara itu datang dari surga yang penuh kemuliaan. Lagu ini keluar dari surga. Waktu dia dengar lagu ini, tiba-tiba dia bisa mengikuti lagu ini. Ketika dia ikut menyanyikan lagu ini, tangan iblis yang memegang tangannya lepas, dan dia sampai di pintu surga. Tapi malaikat berkata, kau belum bisa masuk surga karena kau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau belum baca Alkitab dan belum melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberi pesan, kata malaikat itu, kau kembali ke bumi, kau diberi waktu 1 minggu. Dia kembali, dia kumpulkan 70 orang keluarga besarnya bertobat terima Tuhan Yesus. Ini kejadian di Kalimantan. Setelah seminggu dia panggil lagi keluarga besar kumpul. Dia berkata, malaikat pesan sama saya, pesan Tuhan Yesus, saya mau dipanggil pulang ke surga. Dia ajak nyanyi lagu ini lagi. Lalu dia berbaring, meninggal. Dia pulang ke surga, tapi 70 orang anggota keluarganya diselamatkan. Naikkan lagu ini bukan karena kita tahu lagu ini, tapi ini lagu dari hati Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus, tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat tangan kami, ya Allah, ya Allah.
Berkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Hengki Sudiarto dan ibu dan keluarga mereka, seluruh keluarga besar mereka. Lindungi dalam kuasa darah. Engkau yang memilih, menetapkan, memberi otoritas, beri hikmat bagi hamba-Mu ini Tuhan, bersama dengan semua pekerja dan jemaat, untuk berdampak bagi Pamulang dan sekitarnya, bahkan bagi Banten, bagi Indonesia. Tuhan berkati Pak Kance, semua Tuhan, hamba-hamba-Mu yang setia, jemaat yang setia. Aku berdoa ya Tuhan, berkati GBI Joyful ya Tuhan. Engkau yang sudah membuka tempat ibadah di tempat ini, Engkau yang sudah membuka ibadah, Engkau yang sudah membuka gereja ini, tidak satu tangan pun bisa menutup dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati berlimpah-limpah, tambahkan jiwa-jiwa. Kami memanggil utara, selatan, barat, timur, lepaskan jiwa-jiwa datang kepada tempat ini juga untuk menyembah Tuhan Yesus bersama dengan semua umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya yang sakit Kau sembuhkan hari ini, yang terikat dilepas, semua mendapatkan mujizat. Mujizat pasti terjadi, mujizat belum pernah berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan Yesus berkata, apa saja kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau telah, bukan akan, telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk sekarang. Tuhan berkati berlimpah. Sekarang waktunya kita akan memberikan yang terbaik. Saya undang yang bertugas, kolekan Bapak Kimbeng dan juga Bapak Joni untuk boleh maju ke depan, mempersiapkan diri. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada minggu siang hari ini Bapak. Kami percaya harapan kami ada di dalam Engkau Tuhan, kekuatan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami terima ini belum jadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk menghadapi hari-hari esok bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Peter Farah yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Kau berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, dimanapun Tuhan Kau mempercayakan ada mukjizat menyertai dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan sekaranglah waktunya kami untuk mengembalikan yang terbaik di hadapan-Mu. Dalam persembahan kami, umat-Mu Tuhan terimalah, dan dalam persembahan ini belum menjadi kemuliaan nama-Mu tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya.
Dan sekarang waktunya untuk pengumuman. Sebelum saya membacakan pengumuman, coba ditengok kanan kiri depan belakang. Adakah muka-muka baru yang baru hadir? Sepertinya sama ya. Sekarang kita lanjut ke pengumuman. Selamat datang di GPI Joyful. Dan inilah pengumuman untuk minggu sepekan. Laporan keuangan untuk minggu ketiga di bulan Juli 2017. Total penerimaan 9.749.000. Kemudian untuk total pengeluarannya 40.363.900. Selanjutnya untuk ibadah praise and worship hari Selasa 25 Juli 2017 jam 8 di tempat ini yang bertugas Ibu Cibia, sehingga Ibu Prati dan juga Ibu Meliana. Sementara untuk doa syafaat Ibu Zeni Aryani, mohon yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya untuk ibadah youth, kami mengundang untuk seluruh pemuda-pemudi GPI Joyful untuk boleh hadir dalam ibadah GPI Youth pada hari Sabtu 29 Juli jam 5 tempat ini di lantai 2. Dan kita akan bersama-sama bersuka, bergembira, memuji nama Tuhan. Untuk doa malam hari Jumat ini, tanggal 28 Juli jam 9 sampai selesai di lantai 2. Dan untuk doa pagi hari Sabtu jam 5 ditiadakan karena digabung dengan doa malam hari Jumat. Selamat ulang tahun kepada Bapak Joshua Herwanto, Ibu Meliawati, Adik Kevin, Adik Rafael Hasyal, Bapak Wirahadi, Ibu Sylvia, Ibu Dewi, dan juga Saudara Budi. Adakah yang datang? Ada ya beberapa. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan berikut untuk jadwal yang bertugas di minggu depan. Untuk koordinator pengumuman Asia Kolektor Worship Leadership dan juga doa syafaat, semuanya ada di pengumuman. Mohon memperhatikan jadwal dan mempersiapkan diri agar bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang waktunya untuk doa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya Tante Eli. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang telah dikatakan pada siang hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu memerdekakan, memberi kami pengertian yang jauh lebih lagi Tuhan. Kau memberkati Pak Pinter ya Bapa, Kau memberkati Bu Christine, Kau memberkati Nonon dan suaminya serta anaknya ya Bapa. Biarlah di dalam tim pengembalanya tangan Allah bekerja, berikan kesehatan yang baik, kemampuan untuk berbuah selalu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga rindu Tuhan setiap umat-Mu di tempat ini pada siang hari ini. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri Tuhan, sehingga hidup kami berbuah-buah ya Bapa, 30, 60, 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami, untuk tim pengembalaan di tempat ini, bila damai sejahtera shalom Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk setiap kepala keluarga di tempat ini, biarlah mereka menjadi imam kerajaan untuk membawa anak istri ya Bapa di dalam mesbah doa. Karena kami tahu orang yang berdoa, dia akan mampu berdiri di hadapan situasi apapun. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, untuk sidang jemaat-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit. Kami percaya ya Bapa, biru-biru-Mu menyembuhkan dengan cara Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu menyembuhkan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak ya Bapa. Biarlah anak-anak kami Tuhan lindungi dari LGBTI, narkoba, seks bebas, miras. Semua dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat imamat raja di bangsa pilihan Tuhan Israel, dimanapun ke-12 sukunya ya Bapa. Kau menjamangkan mereka, Kau menjamang, Kau melawat mereka. Biarlah mereka ya Bapa dipercaya
percaya lagi kepada Yesus Masih sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan mereka ya Bapa. Bangsa-bangsa di muka bumi ini Tuhan lawat Tuhan jamah. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajaran kabinetnya. Bila roh takut akan Allah boleh terjadi di tengah pemerintahannya ya Bapa. Indonesia punya penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia punya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk Pak Basuki Cahayapurnama. Tuhan berikan dia kesehatan dan berikan dia kekuatan selalu. Biarlah Tuhan dia melalui kehidupannya nama Kristus orang akan melihat bahwa dia mempunyai Allah yang kuat dan hebat. Terima kasih Bapa surgawi, inilah doa kami. Tangsel kami serahkan tangsel ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Luka Prima Tuhan lawat Tuhan jamah. Kami juga mau berdoa ya Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau menjamah, Engkau melawat kami, mampukan kami untuk mempunyai roh kesetiaan ya Bapa untuk menjalankan firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sebab Tuhan baik. Kebaktian yang kedua ini, biarlah kemuliaan-Mu turun atas tempat ini. Biar hadirat-Mu makin kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Umat yang lebih dari pemenang katakan bersama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati secara berlimpah. Shalom. Allah sumber hidupku, Allah sumber hidupku, Allah sumber hidupku dan bagianku sama ada. Allah sumber hidupku, Allah sumber hidupku, Allah sumber hidupku dan bagianku sama.
Pak Irwan sama Bapak Thomas kemarin